Ketemu lagi di Ngecapruk di Rumah Kayu. Teman-teman sekalian, hari ini kita bakal ngobrol tentang, kalau kemarin kamu yuk kita ngobrolin tentang banyak hal seputar keluarga. Betul. Salah satunya remaja. Remaja. Kan kita ingat banyak kejadian-kejadian belakangan terakhir kan, banyak anak muda yang kemudian kehilangan identitas. Ya. Larinya jadi negatif kan. Ada yang butuh pengakuan juga, Pak. Jadi juga butuh pengakuan, eksistensi lah kan. Eksistensi. Tentunya kan memang energinya anak muda ini banyak banget. Banyak banget. Energi banyak banget gitu. Kemudian juga mereka masuk pada fase perkembangan ya usia mereka gitu. Sehingga mencari banyak eksistensi. Tapi memang kalau kita lihat bagaimana kemudian energi yang besar ini kita pengen arahkan generasi ini menjadi generasi yang ya produktif, banyak karya, Ada saluran lah, Pak, ada ya. saluran, sehingga memang prestasi mereka ini kan yang bisa terikot, Betul. bisa terikot yang membuat orang tua keluarga itu bisa cukup bangga pada Remaja. tiga anak-anak mereka, sehingga mereka produktif, punya karya besar gitu, dan kemudian berjejak gitu. Sehingga mereka juga punya kebanggaan yang bisa ditumbuhkan dan ditularkan kepada teman-teman. Betul. Nah, hari ini kita kayaknya bakal membahas dengan ya satu suhu, Dan kebetulan ada ini nih, kita kedatangan tamu nih. ada regenerasi. Ada Kang Fial. Ada Kang Fial nih. Ya di sini yang kemudian memang dia bergerak pada bagaimana memunculkan anak-anak muda, ya kan? Karena Kang Fial ini salah seorang yang di belakang layar memang banyak memunculkan narasi-narasi tentang menariknya sisi-sisi remaja. Kan. Gitu kan. Bukunya banyak banget. Bukunya banyak banget ditulis Yang remaja-remaja. Jomblo kan gitu kan. Kemudian yang terbaru itu Malioboro at Midnight. Malioboro at Midnight. Hari ini kita kan bahas ya sisi-sisi remaja. Tentunya gimana sih caranya sih menumbuhkan nilai yang bisa diupayakan oleh anak-anak muda untuk banyak, ya tujuannya sih bagaimana memberikan banyak nilai prestasi karya besar mereka yang tertuangkan dengan gagasan mereka di dalam, bisa jadi dalam bentuk buku ataupun video seperti yang kemudian membuat mereka bangga gitu. Ya Kang, ya gimana nih Kang Fial. anak remaja sekarang dengan dulu gimana? Kalau saya sih remaja zaman dulu lah. Remaja zaman sama, saya juga remaja zaman dulu. Remaja bukan zaman dulu, remaja di zamannya. Remaja di zamannya. Kayaknya belum kepikiran. Belum kepikiran. Remaja nulis buku gitu. Zaman itu gua nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Bikin itu gitu kan. Ya. Jadi kan bagi Kang Fial yang setiap ya tentunya kan transformasi remaja ini banyak banget ya, masa lalu dengan sekarang. Kita juga ngeliat bahwa banyak topik-topik buku itu kan menarik banget di dunia keremajaan. Urusan percintaan, urusan mereka membangun kehidupan mereka gitu, yang kemudian mereka bisa sangat menarik untuk menuliskan gagasan-gagasan mereka dalam bentuk buku. Bahkan ada remaja, kalau katakan Hikmat, remaja tempo dulu juga bisa cukup menarik untuk diceritakan. Benar, gitu. Seperti benar. ya Dilan lah ya, Dilan. Vidi Baik tuh bisa menggambarkan cerita 90-an yang membuat kan nggak kebayang kan sebenarnya. Iya. Tahun 90-an itu bagi anak milenial sekarang tuh nggak kebayang gitu. Tapi Ya dia bisa sama. membayangkan. Lu juga tidak bisa Bayangin membayangkan. zaman sekarang. Nah, Ya inilah masalahnya ya. Ya masalahnya begitu. Karena gua kan nggak pernah nulis. Urusan percintaan. Enggak, gua makanya nggak nulis, gitu. bahwa remaja itu nakal mungkin ada sebagian. Ya. Oke. Remaja itu bermasalah mungkin ada sebagian. Tapi Banyak kalau di juga. dunia literasi, dunia penerbitan buku, sebenarnya banyak remaja-remaja yang menulis dan menghasilkan karya, kemudian juga punya penghasilan baik dari situ. Cuma kadang-kadang namanya juga berita. Bad news is good news. news. Nah, yang good news biasanya jarang diperberitakan. Nah, sebenarnya Fial ini menurut saya punya berita baik tentang remaja. Gitu. Iya, kayak gitu kan. kalau sekarang itu yang banyak disukai nih di remaja, itu model genre apa kan?
klasik ya. Jadi sebenarnya dari dulu itu remaja itu kalau misalnya dikasih konten pop kultur lah, kita anggap aja pop kultur ya. itu tuh bener tadi, cinta, persahabatan itu mah dari zaman kita ya. Zaman kita juga baca Lupus, baca apa kan. Memang penulis itu kan aku mah nggak baca Lupus. nggak baca Lupus. Aku 2000 soalnya. 2000 Berarti sudah ini- tua. Lupus milenial. Iya. Yang udah jadi sinetron teh. Iya, jadi apa ya? Jadi emang remaja itu kan sebenarnya masa paling indah teh, bener ya. Bener, dia mah yang bener, dia mah yang paling punya cerita loh tentang keindahan itu semua ya kan. Nah, anak-anak kalau misalnya aku nih terus-terusan berhadapan sama penulis remaja, justru pas kita ketemu mah bikin kaget lah. Bikin kaget karena dia tuh lebih gimana ya? Kita aja buat orang tua kita berani. Ini anak yang Gen Z ini pas saya ketemu, kamu berani sekali, topiknya begini, ininya begini, nulisnya begini. Bahkan mereka tuh anak-anak muda zaman sekarang apapun udah nggak jadi penghalang lagi. Dulu mah kan alasan nggak nulis ya nggak ada mesin tik kali, Mesin tik, oh iya. nggak ada mesin tik, nggak ada Pakai laptop. X, Pak. Kalau Nah. salah. Ada nih penulis di saya bestseller banget. Orang tuanya nggak tahu dia nulis karena dia tahu sekolah di kamar dia ngapain sih di kamar sebenarnya megang HP. Dia nulisnya di HP loh. Oh, Mantep. Nulisnya di HP. padahal kan terbatas banget di HP itu. Terbatas, tapi buat dia yang dia lihat itu kelebihannya. Kalau di HP itu artinya dia langsung online karena HP-nya sendiri, ya kan? Karena dia responsif terhadap fenomena asing. Betul. Jadi yang dia ambil adalah keunggulannya. Saya tulis, saya posting. Kecepatan ya. Kecepatan saya tulis, saya posting, dia langsung mendapatkan komentar yang real time. Waktu itu kan kalau kita menulis yang generasi yang lebih tua gitu ya, masih dalam bentuk draft, masih dalam bentuk kertas apa gitu. Terus konsultasi. Konsultasi nah kanu kolot. Bahasa Sunda mah istilahnya. Jadi ini ceritanya nggak masuk nih buat saya. Bisa jadi orang yang dimintai konsultasi pun kurang tepat. Setuju, Kurang tepat. Kali ini mah mereka tuh Shortcut ya. iya, shortcut. Komennya sendiri dari sebenarnya ini ada plus minus lah. Kadang-kadang juga kalau komen negatif, apakah mereka kepukul ke bawah? Jadi down gitu ya. Jadi down. Kalau komen positif, apakah jadinya berhenti di sebuah ini, dia tidak mengembangkan diri. Tapi ada anak-anak yang ngambil ininya terus-terusan di tengah kan. Dia sambil proses, bayangin aja nih. Dia itu tayang sebelum jadi naskahnya. Oh gitu. Bab 1 selesai, tayang aja langsung. Lewat blog tuh, Pak. Lewat Apa sih, ada medianya Wattpad. apa medianya? Ada Wattpad dulu itu. Oh, Wattpad itu Wattpad. emang agak ini ya. Platform menulis. menulis. Wattpad itu platform menulis yang semua orang bisa posting ya, bisa bisa upload. posting. Iya. Itu emang revolusioner lah dia antara para penulis ini. Jadi dia tayang dulu satu bab, dapat komen kayak gini, dapat komen kayak begitu. Bab 2-nya pengembangan langsung. Jadi dari masukan langsung ini ya. Iya, meskipun terserah dia lah ya, Ah. mau menuruti apa kata ini atau apa gitu. Tapi jadi dia perkembangannya diri atas dirinya, atas kemampuannya terjadi bersamaan dengan bab itu berlanjut. Apalagi di Wattpad ini kan ada jumlah pembaca kan. Itu kan dorongan lagi, tambahan kan. Cerita saya yang baca udah ada segini, saya lanjut lagi, saya lanjut lagi. Jadi motivasi tuh ya, Pak. Betul. Rivalry juga dengan cepat sebenarnya langsung terjadi ya. Soalnya kan dia ngelihat rekan saya yang melakukan hal serupa, pembacanya lebih banyak. Oh, ada iklim kompetisi. Ada iklim kompetisinya duluan langsung gitu. Mungkin kadang-kadang mungkin kalau ngomongin kayak gitu kayak toksik duluan ya. Tapi enggak kok, emang daya juang mereka mah beda lagi. Tapi menarik nih ya, Pak, model proses berkaryanya nih. Kalau dulu proses berkaryanya utuhin dulu nih naskahnya nih. Selesai. Baru Semua cerita dikasih gitu. masukan. Kalau ini bab per babnya bahkan punya dinamika berarti ya. Punya dinamika. Dinamika dia sendiri, dinamika dia dalam berkarya ya. Ini menarik nih model-model. Bukan model, memang ini Emang trennya? akibat Oh, bukan tren. akibat memang Ada di social media. disrupsi digital. Oh, Ya. oke. Disrupsi digital. digital itu membawa berbagai perubahan. Jadi di dunia buku lah yang saya tahu gitu, itu memang berubah sangat cepat. Dulu orang untuk dapat, misalnya gini, dulu itu media cetak misalnya, untuk dapat respon tulisannya bagus itu kan berapa hari kemudian, Atau Iya. sebulan baru dapat atau sebulan, respon ya. sebulan. nunggu juga. Di situ ada produsen sama konsumennya kan, yang berbeda. Ada produsen, ada pembacanya. Kalau sekarang kan bisa jadi dia penulis sekaligus pembaca sekaligus produsennya. Iya. Iya kan? Makanya kemudian itu bisa responnya cepat. Dan nah, makanya suka ada ngomong anak dulu mah lebih hebat dari anak sekarang. Sebenarnya ungkapan itu belum tentu. Belum tentu. Nggak Belum tentu relevan dengan belum sekarang tentu menurut saya. Bisa jadi anak sekarang Jauh lebih cepat. bisa lebih hebat Bisa lebih gitu. hebat. Mungkin orang dulu
di hal tertentu hebat, orang generasi baru di hal tertentu hebat, Hebat. gitu. Ya. Tapi banyak penulis-penulis bestseller rata-rata di situ tuh Pak. Yang remaja ya maksudnya. Yang remaja sih ya, yang remaja itu jadi gini. Jadi nulis di emang platform gitu ya, Mhm, dapat respon, kemudian dia berkarya gitu betul. disambut oleh penerbit. Kira-kira Iya. gitu ya. Emang kalau mau lihat positifnya sih sebenarnya ya. Jadi dunia menulis itu sebenarnya jadinya lebih dapat digapai oleh anak-anak yang muda ini. Iya. Kebayang nggak sih dulu nulis cerita di terus yang nilai siapa? Terbatas. Feedbacknya kan. juga nggak Ya, tahu ya. Sorry, misalnya aku nggak boleh nyebut merek tadi, misalnya di Media nasional. Media nasional. yang dinilai oleh seorang sastrawan yang ilmunya sudah tinggi, ilmunya sudah apa gitu. Tapi kalau sekarang ketika anak-anak muda ini bisa menulis dan mendapat feed langsung, temennya aja yang ngelihat teman saya yang melakukan ini tuh tersentuh buat saya gitu. Saya pun bisa melakukannya. Gitu. Nah, dari gelombang itu, seleksinya terjadi duluan kan. Nah, itulah Iya. ada yang naik duluan. Ada yang naik duluan, ada yang ramai duluan. Dari situ proses dia pengembangan diri masuk ke penerbit, ada masalah edit, ada masalah yang Ya, teknis plot lah hole ya. lah, teknis belakangan. Dan jangan lupa selain Wattpad ada media seperti Twitter pun mereka ya. menjadi ranah berkarya Itu kan mah ya. udah kagum lagi, Pak. Iya, jadi sekarang itu Twitter, kalau dulu kan ada blog lah Ada ya, blog, ya, blog blog. melahirkan generasi siapa pocong bukan pocong. Radit. Radit, Mm-mm. nah, Radit gitu Mm. misalnya. Ada juga Instagram melahirkan siapa tuh Happy Level Soul Happy gitu Level Soul. kan. Terus misalnya Facebook banyak lah buku yang Mm. Facebook, karena Facebook belakangan kan lebih panjang boleh. Iya. Tapi sekarang ya. itu Iya. Twitter pun bisa jadi buku berbasis Twitter. Maksudnya mereka mainnya tuh jauh banget karena kreatifnya dipaksa untuk itu kan. Hmm. Kalau saya sih nggak nyangka ya, saya kira medsos itu pada awalnya buat nulis kayak gini aja kan, aduh lagi bete nih pacar saya Iya. begini gitu. Narsis-narsisan gitu Narsis, ya. narsis. Ya ekspresi yang Selfie atau dilakukan apa. saat itu gitu ya. Dia terjadi taruh saat untuk itu. naruh bikin cerita loh. Yang template-nya ketika saya baru mempelajari yang tadi kata Pak Kai itu bercerita lewat Twitter, kan platformnya beda lagi tuh, Iya, iya. gayanya beda Karena lagi. kan masing-masing platform punya karakteristik kan ya. Betul, Iya, kan betul. gitu. Tapi ini Pak, banyak kan nulis fiksi ya? Atau apa biasanya yang banyak? Oke, kalau kita mundur lagi ke tadi contohnya Pak Haka gitu ya, itu dulu ada zamannya menceritakannya diri sendiri. Oke. Hmm. Ketika Radit dia tuh cukup revolusioner juga tuh, karena tokohnya Radit loh. Dulu waktu pas nulis Lupus juga Hilman, Lupus kelihatannya Hilman deh, tapi kan nama orang lain Sama lah. orang lain. Kalau Baim ini dan Gusurnya. muncul dirinya gitu ya. Ya, ketika Radit menulis itu dia memperlakukan blog ini untuk apa ya? Untuk diary. Oh. Aku lirik lah dalam bahasa sastranya Ya, ya. aku lirik ya. Aku lirik. Aku lirik. Jadi dia aku, Radit. Dia nulisnya cerita dia loh. Jadi siapa yang sangka sih cerita kehidupan orang-orang sehari-hari, seorang anak remaja sehari-hari bisa ingin dibaca sama. Ternyata waktu itu kebuktikan bahwa itulah yang dibutuhkan. Karena ceritanya itu Relate dengan Relate. orang. deket sama kita. Radit tuh bukan anak yang paling ganteng kali, bukan anak yang paling apa, tapi naksir sama cewek yang lebih cantik. Menarik kan? Yo, ganteng juga bisa laku. Lebih realistis Pak. Iya kan? Enggak. Ini Pak. Maksudnya kalau Woyo kan udah bukti laku itu loh. Udah terbukti laku ya. Kita pengen ngomong kayak gitu nggak enak ya. Gak enak sebenarnya. Sebelah. Iya, sebenarnya itu. Aduh. Wah, gitu. Habis gua juga. Nah, iya kan? Iya, iya. Maksudnya gini loh, kalau misalnya Radit bisa menceritakan malah kekonyolan diri sendiri katanya ya. Betul. Betul. Itu tuh menarik ya. Jadi dia tuh naruh posisinya sebagai orang yang diketawakannya. Ada sesuatu yang humble dari itu kan. Makanya tadi kan pertanyaannya yang ditulisnya itu saya. Ada yang atau fiksi. Fiksi ada juga gitu. Tapi waktu itu ada revolusi yang menarik dari Radit itu tokohnya aku. Dia bener-bener menjual dirinya untuk disebar ke teman-temannya gitu untuk dibaca. Artinya kisah-kisah remaja di usia remaja mereka sebenarnya itu bisa menjadi sebuah nilai yang bisa disebarin kan, gitu, apapun gitu bentuknya kan. Benar. Gitu ya. Ada kedekatan isu gitu ya. Mhm. Kedekatan isu mereka yang banyak di highlight nih sama remaja-remaja. Ini- iya, Atau benar. bahkan yang surreal gitu. Dia punya khayalan kayak misalkan itu. Anggaplah surreal, masih bisa juga. Oh, gitu. Masih ya. bisa juga karena dia ceritanya tentang seorang anak yang khayalnya tinggi. Mhm. Jadi sebenarnya dia hanya berada di kelas, lalu dia membayangkan bahwa dia sedang berada di penjara. Ada juga yang gayanya gitu. Jadi ceritanya dalam bab tertentu Radit juga gitulah. Karena sebenarnya Radit kalau udah ngomong lalu saya kayang di
kamar mandi kan nggak beneran kayang, itu mah udah hiperbola kan. Dari situ naiklah kemampuan dia untuk fiksinya kan, untuk membuat bumbu-bumbu cerita ini lebih menarik gitu. Ya karena kan ada genre-genre pembaca itu kan macam-macam ya kan. Iya, tapi remaja itu bagusnya begini. Kan kita misalnya di sekolah atau di dunia akademik lah, misalnya kuliah, itu kan cenderung bercerita tentang keilmuan. Iya. Nah, di buku-buku seperti yang diterbitkan oleh Aspial itu bercerita tentang keseharian. Keseharian sehingga dianya merasa remaja pembacanya ini bagian dari hidup gua nih. Karena Related, jadi bukan ide-ide yang misalnya cerita jauh tentang gitu ya. iyalah jauh lah gitu menurut saya, atau cerita tentang impian remaja. Kan juga pernah banyak ada orang nulis tentang kehidupan di apa nama di Mesir, kan bukunya meledak juga gitu kan. Nah, ini saya juga sebenarnya banyak juga selain buku novel, menurut saya buku self improvement ya yang banyak juga. Self improvement juga Itu temanya. remaja yang bikin. Remaja Yang bikin, dia yang Mengalami proses memberi itu, sarannya gitu gitu kan. ya. karena menurut aku sih ada sesuatu yang lebih bila self improvement ini ditulisnya sama anak muda juga ya. Oh iya. Jadi dia Sudut pandangnya beda. lebih nggak preachy ya. Iya benar. Dan lagi dia lebih relate sama problem yang dihadapi sekarang gitu. Banyak bestseller juga tuh. Banyak bestseller juga. Dan jangan pikir uangnya tidak banyak juga ya. Kalau Itu udah bestseller udah banyak. Kalau duit, udah Pak. bestseller ya, dia bisa mengkuliahkan dirinya sendiri. Jadi iya benar. Betul. Ada beberapa kasus justru dia kuliah dari hasil royaltinya ketika dia masih SMA atau malah SMP ya. Ya. Sehingga dia bisa selesai sebenarnya kuliahnya. Lebih dari itu mah kehidupan keluarga bisa berubah sendiri. Tapi saya menarik yang tadi tuh. Ibunya, orang tuanya nggak tahu, Pak. Anaknya di kamar mulu pegangan handphone ya kan. Ternyata dia menghasilkan karya buku gitu ya. Gue pengen itu gimana ceritanya itu pas ketika kok ternyata anak saya punya buku nih atau segala macam nih. Oh, itu yang pas saya datang emang orang tuanya sendiri nggak percaya. Jadi pas nelfon ada tuh saya di situ bersama rekan Mas Barka, ada Pak Haka juga datang. Ini saya masih berhubungan sama orang tuanya dulu. Karena nggak enak nih anak satu SMA didatengin sama om-om lagi siapa nih ya gitu, dan lagi mau mengajak istilahnya bekerja sama begitu kan. Kadangnya bertiga lah gitu om-omnya. Ngapain nih Ngapain nih om-om nih kan? Dikira orang tuanya emang waktu itu ini artikel kali ya, artikel apa ini viral sekali ini apa, apakah dia menulis sesuatu yang sangat menyinggung karena disangkanya viral tuh seperti itu kan. Kontroversi lah ya, kontroversi ya. Kontroversi. Pas ketemu sih ya dianya udah dijelasin aja orang tuanya gitu bahwa ini begini. Terus kita kan di penerbit fair, sistem royaltinya begini. Lalu cara kreatif pun ada masukan mungkin dari editor, ada dari penulisnya mau gimana gitu. Tapi ya bagi orang tuanya memang mengejutkan sekali. Excited lah orang tuanya. Excited. Jadi megang HP itu bukan hanya scrolling dia kan. Bukan main Tapi dia sosmed aja kan. Ya justru problemnya itu yang gagap digital itu sebenarnya bukan anak muda, kita yang tua-tua Orang tuanya. Enggak kok. benar ya, artinya anak-anak itu kan paham sebenarnya Iya, karena paham. mungkin secara teori dia itu kan digital native. Betul. Sementara kita kan digital imigran katanya. Iya kan, imigran kita itu. Digital imigran. Benar itu kata teori. Kita itu cuma terpaksa akrab dengan dunia digital. Ya. Kalau saya transformatif. Informatif, lebih keren lah. Lebih keren lah. Lebih keren. Tapi emang maksud Pak Haka tuh celakanya gini. Si orang tua kalau menghalangi nggak tahu kan dia sedang berkarya. Betul. Karena yang dianggap anak teh HP-an aja gitu. Betul. Ya kan? Anak teh HP-an aja padahal HP-an teh dia lagi nulis tuh. Tapi memang anaknya itu pendiam atau bagaimana, Pak? Karakternya, Pak? Enggak, Sepintas lalu lah anak pendiam mah adanya di generasi kita kali ya. Anak zaman sekarang mah lebih udah lebih ini ya. Lebih komunikatif gitu ya. lebih komunikatif. Kalau zaman dulu lu yo, anak pendiam sama Badung. Pilihannya dua. Pendiam atau Badung? Nyaut aja tong ya. Nyaut aja tuh. Iya kan? Iya kan gitu kan. Kalau sekarang maksud saya gini loh. Iya. Kalau kita ngelihat anak-anak muda gitu, jangan cenderung dicurigai menurut parameter kita. Menurut saya pertama gitu. Jangan-jangan kayak HP tadi, dia sudah berkarya. Dia memang ketika dipublish sebagai produk
industri kreatif, artinya misalnya buku, memang suka tidak suka harus melibatkan orang tua, terutama Betul. penulis yang usianya belum 17 tahun. Belum 17 tahun itu di depan hukum belum sah. Sehingga yang Diwakilkan, nantangan Pak. perjanjian harus orang tuanya Diwakilkan. gitu loh. Pasti tahu gitu loh. Apalagi transferannya langsung orang tua, Pak. Kalau transfer enggak lah ke anaknya lah. Dia kan sudah punya rekening. Orang tua CC anaknya loh. CC. QQ kan? Kiu, Pak. Beda, Pak. Iya. Tapi gini ya, saya menariknya gini, ketika anak-anak muda berkarya, sebenarnya kan dia mengekspresikan mimpinya, idenya, gagasannya. Kan sebenarnya di wilayah yang berseberangan, misalnya ekspresi pamer harta, pamer apa, kan itu juga sebenarnya ekspresi kan. Iya. Cuma bagaimana kemudian masalahnya adalah supaya anak itu pamernya adalah pamer prestasi. Iya. Salah satunya menulis. Sebenarnya dari pengalaman sosial ini gimana sih mendorong generasi ini supaya jangan yang membaca. pamer harta Iya, lah, iya. tapi pamer ke kreativitas gitu, Wah, pamer iya. apa gitu Ini loh. loh ada ruang juga dong ya. Ada ruang kreatif yang bisa dikaryakan. Iya. Ya emang itulah yang harus kita sebagai industri, sebagai penerbit gitu ya, yang harus, makanya daripada terus-terusan dilempar ke remajanya juga, remajanya ini sudah melakukan sesuatu loh, udah bikin karya, udah bikin apa, kita yang harus ngusahain bahwa baca dan menulis itu keren sebagai orang tua, bahwa itu mah kegiatan yang paling kece loh, gitu, karena di luar menulis, membaca juga keren. Dan ini kan kalau lihat remaja kan relatif ya. Kalau misalnya penulis tuh kayaknya harus kuliah dulu di jurnalistik segala macam. Nah ini nih menariknya adalah anak remaja Otodidak dia. bisa otodidak gitu kan, meng-create sebuah ide, itu kan menarik juga sebenarnya. Dan respon ke teman-temannya gimana itu, Kang? Teman-temannya ada yang kaget juga bahwa kamu nulis, cuman kalau aku ketemu penulis muda, karena dia udah penulis berarti kan bergaul sama temennya yang suka membaca juga atau apa gitu ya. Iya. Mereka emang banyaknya sudah siap, dan lagi untungnya emang itu keren, apalagi pas lagi zaman Redditnya ya Pak ya. Oh, jadi pas lagi zaman Reddit kan ditulis sama seorang remaja yang kutip lah, underdog. Ya nggak sih, seperti yang aku bilang tadi kan, bukan paling berprestasi, bukan paling pintar, underdog gitu. Nah, tiba-tiba dia bikin keren karena aku taunya itu mengubah dan membuat keren, seperti yang tadi bilang. Naskah yang masuk ke penerbit banyak banget, semuanya kayak Radit. Oh gitu. Oh, trennya begitu. Impactnya itu, Impact itu kan impact. Sama seperti penulis-penulis muda langsung muncul di Wattpad, semuanya penulis muda. Karakternya sama semua tulisannya. Betul. Anggaplah dia tidak menulis, dia ngebaca. Kan kadang-kadang ngebaca dipakai gombal ke calon gebetan bisa gitu. Emang harus cool membaca ini. Lu baca deh calon gebetan deh. Mau baca tapi Tan Malaka. Tapi gini loh. Maksudnya kalau ngomong para pendiri negara ini, para pendiri itu orang muda-muda loh. Iya, Betul. Iya, Orang muda loh, jangan lupa itu. Umurnya di bawah 30. Iya, 20. Di bawah 30, 20. Misalnya gini loh. Jangan pikir Sumitro Joyo Hadikusuma, bapaknya Prabowo itu, bapaknya Prabowo itu menjadi doktor Di usia muda. di usia 22 tahun, 22 tahun 2 bulan. Muda banget ya. Dia udah jadi dokter. Dia lulusan apa ya? Leiden ya. Itu 22 tahun 2 bulan udah jadi dokter. Tapi ada yang lebih muda lagi, Joko Sutono. Joko Sutono itu jadi dokter hukum yang nanti membuat Pancasila dengan Supomo gitu kan. Itu membuat Pancasila lah, merumuskan undang-undang dasar gitu sebagai sebuah peraturan hukum. Itu 21 tahun 8 bulan. Sebenarnya dari dulu negara ini diurus orang-orang muda sebenarnya gitu loh. Yang progresif ya, Yang progresif. ya. Makanya kemudian Tan Malaka, kemudian Agus Salim, Soekarno, Hatta, itu anak-anak muda. Malah misalnya Sumpah Pemuda pun, yang bersumpah pemuda, orang tua nggak bersumpah loh. Iya. Sumpah apa? Tapi malah sekarang ruangnya lebih sedikit ya. Maksudnya bukan ruang di medianya lebih banyak yang Ruang medianya lebih gede loh. Oh, ruang medianya lebih gede ya? Lebih gede. Istilahnya kalau misalnya yang paling ringan aja ya. Kalau dia ngerasa cantik dan cantik mah kan selfie aja. Ya, benar ya. Langsung pamerkan, tapi mungkin itu yang pengen dihindari tadi kan. Iya. Apakah bisa keluar dari pamer aja. Tapi aku pikir juga generasi muda dibandingin generasi kita nih
udah agak berubah. Kita tuh pengennya kan kalau posting di Instagram gambar paling bagus, Oh iya benar. gambar paling apa. Nah sekarang nih adik-adik dan teman-teman dan anak-anak yang lebih muda, Sudah bisa menarasikan. iya mereka mah pengen sesuatu yang baru. Apa gunanya sih ngelihat timeline ini muka-muka Iya, iya, cantikmu, benar, Iya benar. gambar Karena saya cantikmu lihat gitu juga loh. Pak, itu Instagram anak muda sekarang, ya milenial khususnya anak-anak Hmm. itu udah nggak, fitnya tuh udah bukan Benar. pamer-pamer foto-foto mereka ke luar negeri kemana atau Mungkin udah mereka biasa kali ke ya. tempat sesuatu hal yang menurut bagi orang-orang zaman dulu tuh menarik gitu loh. Tapi Tapi justru mereka tuh mencoba mengkip kehidupan pribadi mereka Iya. gitu loh. Tetapi menarasikan dengan imajinasi tadi dengan tulisan dan sebagainya kayak gitu. iya. Jadi kalau tadi ngangkut Kang Haka kan kayaknya sih memang awalnya itu kan anak-anak muda ini dari daya imajinasi sebenarnya. Kan negara ini hadir dari imajinasi, Pak. Iya benar kata Bang Adesan, benar. Indonesia itu adalah negara yang dibayangkan. Iya, dibayangkan. Ngarang aja, ngarang. Gitu loh. Iya kan, dia membayangkan kan, membayangkan. Betul. Jadi ketika kemudian ya Bung Karno bikin dia imajinasi memerdekakan dengan Pancasilanya itu gitu kan, Tan Malaka dengan republikannya itu kan imajinasi anak muda di hari itu gitu kan. benar. Nah hari ini kan anak-anak muda kupikir ya tadi imajinasinya tadi kayak ya model kayak Dilan lah, dia mengimajinasikan bahwa 90-an itu seperti itu Iya, cerita iya, Dilan iya. gitu kan. Kemudian Aditya Mulia dengan jomblonya Iya. ketika kuliah dulu seperti itu gitu kan. Nah ada nggak sih Pak anak-anak muda sekarang tuh imajinasinya tuh apa sih yang dikedepankan ke depan? Lebih banyak mana kali ya. gitu. Lebih Karena banyak kita apa ya? berpikir kan, ya kalau zaman dulu dia berpikirnya oh begini polanya gitu Atau imajinasinya. anak sekarang buku-buku kayak yang gimana sih, bestseller Pak? ya. Yang bestseller yang paling Yang anak muda yang nih. paling cepat relate tuh sebenarnya romance pasti. Wah, Oh, men. mantap ya. Karena Karena kan masing-masing punya cerita. masing-masing punya cerita Ya, dan kayak itu paling Haka lah dekat. ngerayu istrinya pakai Nah. puisi. Dulu mau ngomong dari dulu ya, catatan si boy, Iya. apa lupus, Heeh. apa siapa sebenarnya pada akhirnya mah cinta kan. Dia tuh Betul. sedang mengejar seseorang gitu loh. Walaupun Karena itu loh. narasinya gimmicknya Walaupun berbeda ya. gimmicknya macam-macam, yang si boy mah anak orang kaya, yang sini Hmm. mah dari dulu emang remaja ke situ dulu. Karena itulah yang paling pure kali ya, itu bentuk pengakuannya, seseorang suka juga ke saya. Ya Ahmad Dhanila dewa. Iya. Dulu sih cinta dulu. Iya. Dulu cinta dulu di umur 19 tahun bikin Bandnya. band Jadi bestsellernya screen jadi, anak muda ya. dulu. Emang sebenarnya yang paling harus kita ituin ke anak muda tuh karya aja lah. Berkarya aja. Mendorong anak-anak dengan karya lah. Heeh. Tapi kalau komunitas menulis di remaja itu gimana, Pak? Banyak, Pak. Itu Atau- komunitasnya jadinya cair itu tadi. Oh. Jadi ketika dia udah nulis di medsos itu, mereka tuh bisa ada ya? kerjasama tanpa ketemuan. Nah, Oh. Heeh. penerbit model Kang Fial nih Hmm. gimana nemuin talent ini? Gimana caranya Kang? Jadi Karena gini, kan menurutku kayak puzzle yang bersyarat banget kan maksudnya. Ya kalau kita dengan penulis-penulis yang sudah bestseller kan udah kelihatan lah. Maksudnya kalau ini memang secara Penulis bestseller itu tidak selalu ngasilin bestseller loh. betul. Iya betul. Ini betul. ibaratnya Kang Fial tuh mencari ya kalau bahasa emasnya sepak kan. bola itu kan scouting lah. Lu mana nih anak-anak Iya. muda ini dan itu gimana Kang gitu. Karena menurutku ya secara psikologis anak-anak remaja kan mereka bisa punya karya nih. Mereka nulis bagus tulisnya. Tapi kadang-kadang nggak tahu kan gimana sih Iya. ini jadi Memang dari pendapat menjadi pendapatan gitu. memang kitanya harus banyak berubah di situ. Oke. Dari tahun semenjak medsos ini rame banget, kitanya juga harus belajar berubah. Jadi waktu itu kan seolah-olah gini, kebayang nggak ini tahun 80-an atau 70-an, yang menentukan naskah ini cukup bagus dan terbit adalah editor dan mungkin siapa rekannya, mungkin pemret atau apa gitu. Di remaja ini mungkin kita harus banyak terbuka emang kalau nanya, yang mana tahu ini efektif. Kita harus membiarkan pembacanya dan itu juga yang menentukan, kitanya tuh mendengarkan gitu. Karena bisa jadi topik tadi terlalu roman picisan buat saya yang udah baca buku apa ini rasanya udah diulang-ulang berkali-kali cerita ini. Tapi viewer berbeda gitu ya. Tapi viewer berbeda. Karakteristik psikologis viewer berbeda. Jadi yang Betul. remaja menilai itu harus remaja. Betul, Berarti betul. itu ada apa namanya dulu itu ya? First leader team. First leader team. First leader team. Jadi ada tim yang isinya remaja yang menilai mereka. Jadi sekarang orang tua tuh tong sok tahu. Iya kan? Ya gitu ya. Iya, karena kan Jadi celakanya penerbit juga begitu. penerbit itu, Pak. Takutnya kita kan pengen mana ini nilai moralnya. Mana ini ceritanya ada ininya dong, ada tentang kejadian 65-nya dong supaya ada bobotnya. Jadinya terlalu heboh. Iya, iya. Permintaan kita terlalu heboh. Ada riset pasar. Padahal yang dibutuhkan gak jauh-jauh gitu ya. Iya. Dan aku sih percaya yang kita anggap sebagai orang tua picisan ini, mau roman, mau komedi yang picisan gitu, itulah yang membuat kita kelangkah lebih jauh, Pak.
gitu. Dulu juga kan kita kan berapa anak yang gara-gara nonton Senseiya atau Dragon Ball jadinya ada sifat kesatria itu di dia gitu. Benar. Gitu. Tapi buat kita sebagai orang tua pas baca itu apa sih ini Oh, yang paling itu apa itu? Yang bukunya terbitin itu yang paling yang lucuan sisi apa tuh? Yang komik itu komik Juki. si Joki. Ah, si Joki juga Juki, gitu kan aduh. remaja kan? Itu mah remaja yang bener-bener ini mah aku sebut namanya Faza Meong ya. Faza Meong itu mah contoh remaja yang datang. Waktu itu pas datang ke sini masih remaja, Pak. Masih kuliah, Pak. Dia baca komik Donald, baca buku komik Doraemon, baca komik apa, yang nempel kepala dia kan gini. Saya mau kayak mereka, hebat gak sih? Abis itu nerbitin satu buku nih, karyanya judulnya Ngampus. Belum ada karakter Jukinya. Udah gitu kurang jalan. Ya saya mah ya nggak mau mukul ke bawah dia kan, tapi dia datang lagi gini. Buku saya kurang laku ya, gimana biar laku? Karena saya punya tujuannya itu. Saya punya tujuannya ke atas itu langsung. Nah itu ketemu sama siapa tuh Kang? Itu mah dia mah hardcore dia datang ke sini. Jadi seorang anak muda kucuk-kucuk datang ke sini, saya mau bikin komik, saya bisa populer. Anaknya percaya diri. Bisa Wah, luar biasa ya. Sekarang Juki komik nomor 1 di Indonesia. Maksudnya awalnya memang dia komikus ya. Komikus. Tapi Komikus. ketika dia pertama ngerintis karir sebagai mahasiswa, posisi dia itu mahasiswa. Mahasiswa. Gini Kang, dulu aku kan pernah ya pernah magang di salah satu sekolah komik di Bandung. Anak-anak TB dan anak-anak Unpad. Anak-anak ini banyak banget Kang. Memang jiwa imajinasinya besar banget lah karena senang baca Senseiya apa macam-macam gitu. Kemudian dia terimajinasikan kemudian gimana caranya saya ingin menerbitkan karya nih dalam bentuk komik kan. Masuklah kita ke salah satu penerbit besar lah di Indonesia kan. Ditolak Pak. Karena wah ini mah idealisme kayak gini nggak laku. Mending udah nerbitin produk-produk yang ada dari Jepangnya aja. Karena pasarnya udah jelas itu. Akhirnya kan anak-anak ini jadi apa goyang ya. Kan jadi aduh gimana dong kita nggak bisa menyalurkan. Akhirnya solusi dari penerbit besar di Indonesia itu ya udahlah kita punya proyek menerbitkan komik tentang penemu mesin waktu telepon atau sejarah gitu. Tapi sejarah. Kalau gitu. yang Nah tadi kembali lagi Kang gitu. Itu tuh gimana Kang bisa kemudian akhirnya gue punya idealisme ini nih anak remaja. Tapi tuh di ACC oleh si industri gitu ya. Oleh industri tuh Kang gitu loh. Ini gimana nih? Kan maksudnya kan ya kan industri kan pasti berhitung lah. Gimana ya meyakinkan orang? Gue yakin sama orang ini gitu. Itu ya yang aku bilang tadi, kitanya harus berubah, kitanya harus mulai dengerin. Bahkan kalau bisa sih dengerin banget gitu. Meskipun ya jangan buta juga mendengarkannya gitu kan ya. Kita juga harus ngomong apa yang sudah terjadi sama kita selama ini gitu. Cuman waktu itu sih karena ini aku ceritanya kasus, yang ngaruh banget sama saya kepercayaan diri dia. dan dia punya dream tuh ya. Iya, Dia mau kesana itunya ya. bunyi sekali Apalagi saya suka komik juga, terus saya ngelihat sesuatu yang dulu saya pengen kayak kamu juga, teman, kamu mah ingin mewujudkannya kan. Saya mah iri sama dia loh. Karena dia anak muda yang percaya diri itu gitu loh. Yang datang di Kadang-kadang sini. kita berwacana aja Pak, lupa mengeksekusi kadang-kadang. Itu mah karena lu diajarinnya begitu. Diajarin bikin makalah, diajarin bikin presentasi, tapi lupa itu PowerPoint. Harus ada power dan ada poin. Ada poin. Gitu loh. Ini Ada dapat semua nih. Ini dapat semua. Ini dapat semua nih. Kita Powernya udah dapet ya kan, dateng kan militan Iya, banget Pak, langsung datang ke penerbit, saya pengen jadi seperti ini, gimana? Gayanya percaya diri, saya juga kemakan kan jadinya. Nah, buku pertama kurang jalan, dia tetap kekeh. Waktu itu ya kita mengusahakan itu juga. Ya jadinya gimana nih supaya ACC, supaya seri ini tetap jalan gitu. Tapi kan istimewanya sama dia dibuktikan. Di ada daya episode berikutnya Di episode berikutnya sama dia dibuktikan. Jadi dia naskah berikutnya itu oke lah kalau saya nggak bisa berkibar sendiri dulu, apa saya harus sama banyak komikus gitu. Dia kolaborasi dulu. kolaborasi, dia ngumpulin ini. Nah, udah itu mah populernya di buku kedua langsung. Meskipun buku keduanya kompilasi. Gitu. Jadi ya kadang-kadang kita juga sebagai orang yang lebih tua gitu ya, kadang-kadang kita tuh kalau ngelihat anak kecil yang terlalu percaya diri, celakanya aku juga lah harus ngingetin ke aku sendiri. Kadang-kadang suka ini orang soto ini atau apa. Kadang-kadang mungkin yang harus kita lihat tuh dia semangatnya. Tapi semangatnya itu berdampak tuh Pak ya. Wah, kita juga pengen mewujudkan. Saya juga ikut kebakar. Iya kan? Ikut kebakar. Iya, tapi ruang-ruang itu kan misalnya ruang anak muda berekspresi sekarang itu kan lebar ya. Lebar. Artinya misalnya gini, kalau dulu kan otoritas kayak penerbitan, mungkin hanya sedikit penerbit yang mapan. Karena keterbatasan modal bisa jadi. Kan sekarang banyak penerbit juga yang rumahan.
yang kalaupun dia tidak bisa diterima oleh penerbit mayor, Yang tadi major misalnya, contoh. bisa diterbitkan sendiri. Artinya ruang untuk ekspresi itu makin terbuka, banyak yang terbuka. makin Makin terbuka. Artinya disrupsinya di situ kan peluangnya kan ya Pak. Justru disrupsi, Justru. justru memang disrupsi digital itu memberi ruang banyak ruang pada berbagai orang untuk mengekspresikan gitu. mungkin waktu itu belum kepikiran Pak. Belum disrupsi Pak waktu itu. Atau memang gini. Kan sebagai penerbit itu kan bagaimanapun ada buku komersial lah. Ada buku komersial, ada buku akademik. Ini betul. Ada buku akademik di samping ada school book, ada istilah textbook gitu. Nah, yang memberi ruang banyak itu ke anak muda itu komersial book sebenarnya. Iya. Karena akademik book kan harus punya otoritas Iya. akademik. Kalau ini Harus kan ada populer, gelarnya kan? Iya, juga, kalau ini kan populer. Artinya misalnya novel, self improvement, buku apapun gitu, itu sebenarnya terbuka lebar. Nah, sayangnya memang tradisi literasi Indonesia tidak kurang baik. Tapi Tidak sih. kalau ini kan berkarya kan juga bisa berkolaborasi gitu. Di remaja itu hidup nggak begitu? Nyangkut gak Kang? Misalnya Mereka bikin keroyokan, bikin Keroyokan, suatu produk, kayak gitu. Wah, itu mah paling terjadi duluan justru. oh gitu ya. Kalau kita saya mau kerja sama Pak Haka gitu ya. Seenggaknya harus ketemu dulu, tapi kebayang nggak sih ini tadi dia bab pertama nih. Dia baru jadi bab pertama dia udah posting. Dia nggak bisa gambar. Tapi seorang anak Noel dia lewat komentar atau lewat DM Lu gitu bisa kan. gambarin nih gitu ya. Saya bisa gambarin nih gitu. Belum pernah ketemu tuh orang tuh berdua. Oh, Kayak tahi lalat Pak. Tai lalat ya? Tahi lalat. Iya. Gitu. Mereka mah lebih fleksibel. lebih fleksibel dan bahkan nggak perlu harus offline ya ketemu ya. Nggak harus Nggak mesti offline. ya. Pokoknya ketemu di karya aja. Seru ya. Dunianya sekarang nggak perlu ada sekat-sekat ini, tiba-tiba ketemu aja dalam Nah, itu makanya di disrupsi digital itu jangan nilai negatifnya mulu, nilai positifnya Positifnya. begini. Apa positif terus kok? Iya. Apa dia? Iya kan? Maksudnya positifnya gitu orang bisa berkoordinasi, bisa rapat, bisa Jarak berkarya jauh, Pak. dengan tanpa ketemu muka Hmm. tanpa ketemu fisik lah. Hmm. Ketemu di layar. Hmm. Nah, kan itu bisa semua. Ketemu di karya gitu. Ketemu di karya dan itu produktif menurut saya. Dan itu menarik tuh. Bahkan kolaborasi itu jauh lebih muncul duluan gitu ya semangatnya. Lebih muncul duluan. Jadi pas ketemu sama penulis ini, saya juga udah sering ngobrol sama penulis yang ini Oh. gitu. Mereka mah sudah Udah terkoneksi alamiah duluan. aja nih Pak ya. Artinya ketika Betul. satu platform itu ketemu, itu terkoneksi lah. Terkoneksi. Seperti yang saya bilang tadi, yang ini dia baru mulai. Dia jagoannya si ini gitu jagoannya. Dia kan sekali dua kali mah dia DM ya kan. Kak, aku suka karya kamu. Lama-lama tuh terjadi percakapan. Akhirnya bikin buku keroyokan sama kita gitu. Ada 5 anak. Oh, ada Pak. Ada. Oh, jadi teori law of attraction itu terjadi ya? Terjadi. Hukum tarik Terjadi. menarik itu terjadi ya? Sebab akibat Terjadi. tarik menarik itu terjadi ya berarti ya? Emang daripada kita ngomong negatifnya internet kan sering banget ya, kita paling Iya. sering ngomong gitu, apalagi sebagai orang tua ya kan. Ini Ntar yang jarang Pak. Nah, ini Diobrolin, iya. Pak. Obrolan jarang karena kan ya stereotip orang tua ya kalau melihat anak-anak megang HP itu kan ya kalau kagak main game kan yang ngelihat sosial media kan gitu kan. Tapi itu dipatahkan ketika anak-anak sekolah harus online belajar. Nah, Pakat itu. Bingung Bapak Ibu. pandemi itu, menurut saya hikmah pandemi ya. Hikmah pandemi terbesar adalah orang tua tidak menganggap negatif anak-anak pegang Iya. HP ya. Iya, bener. kata Iya orang kan? tuanya dan gurunya yang nggak sanggup saya ternyata. Si murid mah sanggup loh. Iya, tapi kan jadi menarik tuh gitu kan. Itu perspektifnya remaja. Nah, Bapak ini sebagai Nah. orang tua ini kan gitu kan, melihat anak-anak Bapak memberikan ruang karyanya itu gimana Pak? Nah, kalau kan memang ada anak yang berbakat menulis. Dan itu harus dioptimalkan. Kan pendidikan dikatakan pendidikan itu kalau mengembangkan, bukan membentuk. Jadi Jadi mengembangkan mendorong aja ya. potensi Yang yang dia ada dimilikinya. Dia punya potensi apa? Seniman didorong menjadi seniman yang juara. Pedagang menjadi pedagang yang juara. No, sastrawan menjadi sastrawan yang juara. Kan tugas orang tua itu mengembangkan. Pendidikan itu bukan membentuk loh. Kalau membentuk nanti menjadi sesuai dengan Keinginan. keinginan orang tua. Dan di situ
kita menemukan banyak kasus kan, Iya. terjadi pemberontakan, sekolahnya apa, kerjanya apa, profesinya apa, kan itu banyak, gitu kan. Nah, tapi kalau tujuan pendidikan itu mengembangkan, itu lain. Nah, makanya kemudian kalau ngomongin pendidikan mengembangkan itu butuh, kembali ke obrolan sebelumnya, butuh akhlak, butuh kompetensi, butuh literasi. Dan anak-anak sekarang itu literasi digitalnya menurut saya, kalau cerita dia kan itu berkarya bisa tanpa bisa tanpa ketemu fisik lah. Ya. Itu kan bukti bahwa mereka sebenarnya sudah sangat tercerahkan oleh literasi digital ini. Iya kan? Kalau gitu kan begitu. Sebenarnya seperti anak saya gitu. Mungkin karena kuliahnya jauh, beda negara gitu. Kan itu menjadi kapan saja bisa berkomunikasi dan sangat murah. Iya kan, sangat murah. Pihak berbagai platform komunikasi kan sangat murah. Pulsa jadi, aja. Enggak pulsa lah, Nggak data pulsa, saja. Data Saja, internet saja. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya kita sebagai orang tua punya kesadaran untuk mengembangkan potensi anak sesuai dengan fitrah kehidupan masing-masing, menurut saya negara ini akan lahir orang-orang hebat. Kan siapa yang menyangka bahwa orang sebodoh misalnya apa namanya yang penemu mesin itu loh, penemu mesin itu bohlam Thomas Alva Edison itu juga kan dibodoh-bodohin di sekolahnya kan. Terus misalnya sampai orang sepinter Einstein cuma ngomong bahwa imajinasi itu lebih penting dari intelektualitas, karena dengan imajinasi kita bisa mengubah dunia, bisa membayangkan sesuatu yang itu. Nah, sebenarnya karya novel, karya itu adalah hasil kerja imajinasi. Kan? Imajinasi kita. Dan kita makin tua tuh imajinasi makin kurang, soalnya kita makin banyak ngomong nggak mungkin. Oh, banyak batasan, Pak. Iya, dari pengalaman kita jadi ngomong nggak mungkin kan. Karena kan agak rumit gini kan, Kang. Ketika novel barat ya kayak Harry Potter itu kan sebenarnya kan nggak relate ya dengan kehidupan orang Indonesia. Dan mungkin bukan hanya orang Indonesia, bagi kehidupan keumuman itu nggak relate gitu. Tapi kan daya imajinasinya Rowling itu kan luar biasa. Dan anak remaja itu suka banget itu. Banyak tuh terhadap Harry Potter itu. Harry Potter itu. Novel-novel fiksi yang kayak gitu. Nah, ada nggak sih Kang anak remaja sekarang gitu di Indonesia yang punya daya imajinasinya seperti itu? Yang imajinasinya langsung ke fantasi banget ya. Benar, fantasi banget. Banyak juga. Jadi gini, ya ini kalau mau disebut kelemahan ya, jadinya masuknya ke pasarnya sendiri gitu. Jadi pembaca kita kalau dari selama ini jalan agak menjauhi ketika si fiksi ini keluar dari lokal, dari Indonesia. Nah itu tuh aku, tapi nantinya akan berubah kok. Aku pikir secara jalan seperti gini. Tapi Dystopian pasar lebih banyak yang ini ya Pak, yang lokal gitu ya. Benar. Jadi kalau misalnya penulis anak muda kita menulis tentang fiksi yang jadinya dia penyihir atau apa, ada ketertarikan yang lebih kurang daripada dia yang nyeritain yang lebih keseharian. Yang lebih romansa, yang lebih anak bandel, yang lebih segmented lah ya. Lebih segmented. Mungkin kalau aku lihat sih ada sesuatu yang gini nih. Dari dulu budaya kitanya ketika masuk ke pop culture, semua fantasi itu dari luar dulu. Jadi ketika ada yang anak lokal yang mencoba nulisin itu, orang tuh nunjuk duluan, kamu mah niru-niru Harry Potter ya. Kamu mah niru-niru itu. Padahal ya belum tentu, bisa jadi dia segar juga gitu. Tapi itu ya bukan salah siapa-siapa. Aku pikir sih nanti pada seiring waktunya kan kadang-kadang gitu ya. Tunggu satu aja yang seorang anak ini melakukan dengan benar, cara ceritanya benar, cara menyampaikannya benar, dia populer, semua orang baru ikutan tuh. Fiksi lokal juga cukup baik. Fantasi itu lokal belum jadi tren, walaupun udah banyak nih penulis-penulis kayak gitu ya kan. Iya, itu juga ada persoalan bahasa sebenarnya, karena kan pengguna bahasa Indonesia kan 270 juta. Pengguna bahasa Inggris berapa? Oh, iya benar. Kan bahasa Inggris juga bahasa dominan dunia. Pengaruh itu Pak. Iya kan, ketika misalnya si penulis Harry Potter itu J.K. Rowling itu nulis Harry Potter, kan tidak hanya dipahami oleh orang Inggris. Ada orang Australia, ada orang Singapura, ada orang yang berbahasa Inggris, Amerika, segala macam. reach-nya lebih luas. Sehingga marketnya lebih luas. Nah, dengan begitu kan menjadi tren dunia. Trending. Nah, kalau kita menjadi ngikut-ngikut aja sebenarnya tren dunia. Kalau di dunia sudah rame, ya kita juga wajib tahu lah. Ya. Tapi yang di Indonesia rame,
tidak ada kewajiban orang Amerika harus tahu. Iya. Kecuali dikonversi Pak ya. Iya, kecuali dikonversi bahasanya. Ya kali ada cerita roman Jakarta Taruk gitu kan bisa diterima oleh Amerika gitu. Enggak. Kalau itu menurut saya diskusinya nanti menjadi siapa pemegang peradaban, siapa pemegang ilmu pengetahuan. Kan bagaimanapun Barat sekarang menjadi pemegang ilmu pengetahuan, kita menyerap dari situ kan, gitu. Walaupun kesadaran lokalnya udah ada lah sekarang itu mulai kesadaran lokalnya, tapi kan realnya begitu, sesuatu yang dari Barat bisa jadi lebih mudah diterima gitu daripada yang kita yang lokal diterima Barat. Ini kalau kita dari lokal ke Barat ini agak panjang nih Pak. Agak panjang, pokoknya harus diterjemahkan dulu. Benar gitu kan. Pengguna bahasa Indonesia lebih banyak daripada pengguna bahasa Indonesia, makanya harus mengindonesiakan dunia. Nah, novel-novel Indonesia pasti rame ya. Rame. Harus banyak sepertinya bercerita tentang kelokalan mungkin Kang Pial ya. Iya. Dulu sih Jepang ngelakuin itu juga dengan cerita anak ya sebenarnya ya. Iya. Dari Doraemon, dari Astro Boy gitu kan. Tapi dia sambil bawa, makanya di satu titik semua anak tahu apa itu dorayaki kan. Karena dibawa dulu, tapi ya itu butuh proses waktu lah. Tapi kabarnya mungkin ada bahasan lain. Jepang itu katanya hebat tim dunia sepak bolanya. Salah satunya dimulai Kari Tsubasa ya, itu katanya salah. punya pengaruh ya. Nggak katanya salah, nggak salah, bener. Jadi ada gelombangnya di sana sering membuat fiksi mengenai olahraga. Dan itu tuh ngebakar banyak anak. Kebayang nggak sih anak itu tuh baca Tsubasa dari kecil. Saya mah ingin jadi Tsubasa. Saya ingin jadi ini saja. Nah kadang-kadang emang Di Indonesia ada kali ya masih. nah kita ubah itu yuk. Makanya itu kan remaja tadi. Ini ceritanya udah jadi anak nih. Oh, udah jadi Jadi anak udah ceritanya skedul lain nih. Ini lucu nih memang. kita Ngebahas lanjut anak ya. ya lucu ya. Jadi bagaimana buku anak menjadi karakter sebuah bangsa ya, sebuah bangsa. Jepang membuktikan dengan tim sepak bolanya ya. Nah, jangan-jangan kita banyak korupsi gara-gara si kecil anak nakal pandai mencuri timun. Jangan-jangan gitu ya. Makanya harus dirubah nih Pak. Dan imajinasi kemudian hari. Jangan-jangan kita seperti itu ya. Bahayanya begitu. Oh iya, jangan-jangan seperti itu ya. Nah, tapi menurut saya gini lah. Mungkin episode selanjutnya ngomongin tentang buku anak dan perkembangan bangsa ya. Emang harus diubah Pak. Jadinya tuh kepercayaan diri tuh kita kasih aja dari fiksi atau apa gitu. Kadang-kadang kan orang ngenomor duain ya fiksi itu ya. Apa sih gunanya menghayal fiksi? Itu tuh bisa ngebentuk orang, ngebentuk anak muda. Remaja-remaja kan ada incase gitu yang tadi tuh menarik banget tuh, dia pede, dia tahu apa yang dia harus raih, dia eksekusi kan. Mestinya nilai-nilai itu tuh ya. Dia nyontoh siapa? Baca komik siapa? Betul, Faza pas lagi kecil dia mencontoh seseorang itu kan. Kepercayaan dirinya nempel ke dia. Balik lagi kepada bagaimana lingkungan keluarga membentuk itu. Ya makanya lahir remaja-remaja kreatif gitu, remaja-remaja yang berkarya ini pasti lingkungan keluarganya memungkinkan, sadar atau tidak sadar. Misalnya lah dia ada buku gitu kan. Kan katanya orang sekelas Gunawan Muhammad, keluarga Muhammad, dulu ada Kartono Muhammad juga. Menjadi mampu menulis karena dari kecil ya perpustakaannya banyak. Gitu kan. Mungkin juga secara tidak sadar banyak anak sekarang juga kan koleksi bukunya sudah banyak. Banyak. Ya kan? Minimal baca e-book lah Pak. Kan pakai handphone Pak sekarang. Iya. Nulisnya aja. Karena yang kulihat juga ketika katakan namanya ke toko buku, itu tuh memang novel-novel seri novel itu tuh banyak remaja. Remaja yang kemudian membeli itu. Makanya tadi dunia ini sebenarnya milik remaja, milik anak muda. Jadi nggak bisa masuk di kita. Enggak, gitu loh. Iya kan? Dan jangan lupa ini satu topik lagi. Sebenarnya negara ini didirikan oleh para pecinta buku. Oh, sepakat itu. Begitu ya? Iya, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Hamka, semua pecinta buku loh. Dan menjadikan media itu adalah ruang bertarung gagasan. Belum bertarung, disitulah gagasan. Mungkin kalau Indonesia itu kan sebenarnya kalau mau ke Pancasila itu kan hasil rumusan orang-orang pintar loh. PKI. Katanya Indonesia Merdeka itu didirikan ketika 95% bangsa ini buta huruf. Oh, betul Pak, datanya. Tapi yang bisa baca mengubah itu. Tapi yang bisa membaca mulai itu. Jangan-jangan kita yang sudah tercerahkan kalau mau ngubah Indonesia lebih baik bisa jadi ini jalannya gitu loh. Bisa jadi jalan. Makanya remaja menulis, berkarya, mungkin ini titik tolak awal yang baik gitu loh. Di undang-undang udah jelas mencerdaskan kehidupan bangsa Pak. Betul. Iya. Gitu. Jadi
Jadi kalau remajanya tidak produktif gitu, ya bisa disaksikan Benar, ke benar. depannya kan. Tapi di dunia buku itu remaja membuktikan bahwa mereka produktif dan berkarya. Produktif bagi saya sebagai penerbit buku remaja sih nggak bingung. Banyak kok orang-orangnya pada menulis kok. Jadi Indonesia itu tidak kehilangan lah sebenarnya. Nggak kehilangan. Nggak Apalagi kehilangan pembaca. ide lah ya. Iya, penulisnya banyak apalagi pembacanya kan. Iya benar. Ketika online mah yang baca ini di Wattpad ada yang baca 32 juta dibaca. Berarti yang baca serius. Angkanya bisa sampai kayak gitu. Yang di Twitter yang like bisa sampai 150.000 kan kalau saya pengajuan judul dan lain-lain kan. Berarti yang baca ada dong. Banyak ya. Banyak. Banyak. Aduh Kang Oyo, Aduh, banyak banget ternyata sebenarnya nih. kita dicerahkan dengan Mas Wial ini. Iya. Sama-sama saling. Dan HK yang cuma punya anak, ya kan? Gimana dunia remaja ternyata jauh lebih progresif ya. Lebih progresif lagi. Progresif dan pola-pola juga pasti berbeda gitu ya. Bahkan ada yang nulis pakai handphone. Kita pusing, Pak. Kalau bacanya pas kita revisi ini tulisannya kok garis mulu. Baca aja pusing apalagi nulis di HP. Apalagi nulis di Itu handphone gimana? gitu. Revisinya pusing, Pak. Iya. Ya paling tidak punya gambaran lah ya. Jadi punya anak-anak muda remaja kita jadi punya semangat lah untuk banyak menggelorakan ide. Karena ide-ide ini kalau bahasa tadi Kang Wilbert bilang bahwa tidak boleh mapan. Tidak boleh mapan dalam ide. Tidak boleh ide, gagasan itu tidak boleh, impian tidak boleh. Mapan dalam ekonomi itu penting Penting. gitu kan. Tapi mapan dalam pemikiran itu jangan. Bahaya. Karena itu membutakan semuanya. Ketika pikiran itu menjadi Apa Jadi kata buntu Tommy lah. tadi itu apa? Jiwa zaman. Jiwa zaman. Jiwa zaman. Nah, jadi ya itulah pesannya ya. Lagi remaja, teman-teman anak-anak muda, usia remaja, silakan berproduktif lah, berkarya lah. Karya. Tulislah gagasan, ide-ide ataupun pengalaman-pengalaman dalam bentuk apapun yang kemudian berjejak. Dan tentunya jangan lupa pendapat itu penting, tapi pendapatan dari pendapat itu jauh lebih penting sebenarnya. Ke arah situ ternyata. Oke. Dia soalnya bermimpi banyak pendapatan. Dia kebanyakan ngomong, kekurangan pendapatan. Lebih banyak pendapat Lebih banyak pendapatan. Kurang pendapatan. Iya. Ya bisa nggak ada mesin waktu balik lagi gua. Mudah lagi deh. Udah lagi Itu dari dalam curhat. tipis-tipis. Ya teman-teman, Kang Pial makasih banyak. Kang Hatur nuhun, Pial, hatur nuhun. Kang Oyo ya. Ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi teman-teman anak muda. Menulislah, berkaryalah, Berkaryalah. besar, gitu. Sehingga memang bisa menjadi nilai produktif bagi diri kita sendiri. Kemudian juga bisa menjadi nilai prestasi khususnya di mata keluarga dan juga di masa depan. Apalagi mata-matanya Kang Safial di Waduh, dunia ini. mengawasi ya? Mengawasi remaja. Salah, teman-teman. Mana nih karyanya gitu ya? Karya. Mau nulis di Twitter Mau gitu kan, tulis di di Wattpad Wattpad. gitu kan, di Medium gitu kan. Iya, medium. Ya pokoknya mah berkarya lah, karena memang ide-ide dari anak remaja itu lebih otentik dan lebih segar gitu. Dibandingkan kita-kita yang tua yang sudah pikirin banyak hal. Tapi ada juga platform baru kayak Story ID, ya itu juga Ada, beda. ada. Itu juga beda-beda, itu platformnya itu beda, gaya menulisnya tuh Iya, beda. iya. Memang ini juga jadi PR lah bagi kita orang tua ya untuk bisa mencari talent-talent di berbagai platform. Sebenarnya orang tua tidak banyak PR, cuma memberi mereka ruang yang Ruang banyak yang lah. Betul. Kalau PR nanti dikumpulin. Ya, Dikumpulin di ponten aja. dia potong. Iya, itu kan tugas editor. Jangan sampai habis dikumpulin dinilai kan. Jadi dia repot, tidak ya. repot. Pokoknya Gitu. tugas anak muda menulis saja. Berkarya. Berkarya. Jadi copywriter dan sebagainya. Wah. Mudah-mudahan bisa menjadi bijak bagi teman-teman semuanya. Itu nuhun Kang Pial, Hatur Kang nuhun. Haka gitu ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semuanya dan luar biasa pertemuan hari ini di Ngecapruk di Rumah Kayu hari ini ya menjadi daya dorong lah bagi kita untuk terus semangat dalam ruang karya kita. Sampai ketemu lagi di Ngecapruk di Rumah Kayu di episode selanjutnya. Terima kasih, tetap subscribe Ngecapruk di Rumah Kayu. Pantengin terus seluruh platform kita di TikTok, kemudian juga di Instagram, di YouTube kita gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman sekalian Dan menginspirasi. dan ya. menginspirasi bagi keluarga kita khususnya di dalam ruang cerita kita di Ngecapruk Rumah Kayu. Sampai ketemu di episode selanjutnya.